Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang ma'rifatul insan. Ma'rifatul insan terdiri dari dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan sebagai mengenali diri sendiri. Kita sebagai manusia yang juga salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah mengenali diri sendiri. Karena dengan mengenali diri sendiri, kita akan tahu dari mana kita berasal dan sebenarnya apa sih tujuan dari kita diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari dua unsur, yaitu bumi dan langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Sajdah ayat 7-9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilam ma tashkurun. Yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan dengan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Setelah kita mengetahui dari apa kita diciptakan dan juga dari mana kita berasal, kita harus tahu hal apa yang ada pada diri manusia sehingga manusia dipandang sebagai makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Yang pertama, manusia memiliki kolbu. Dengan kolbu kita dapat membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan juga yang buruk. Yang kedua, karena kita memiliki akal. Karena dengan akal kita dapat memahami ayat-ayat Allah, dan jika dipakai dengan baik dan benar maka keimanan kita akan semakin kuat. Dan yang ketiga adalah jasad, di mana ini adalah unsur yang paling penting dalam diri kita, karena tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Lalu, untuk apa manusia diciptakan? Manusia diciptakan untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibadah yaitu taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, yang berupa lahir maupun batin. Apakah hanya ibadah? Tentu saja manusia diciptakan bukan hanya untuk ibadah. Tugas manusia adalah sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Karena diberikan akal dan pikiran, manusia mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dan menciptakan sebuah peradaban. Tugas lainnya adalah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi ini dan juga meninggikan kalimat Allah. Tugas kekhalifahan memang sangat berat. Maka dari itu, kolbu, jasad, dan juga akal harus tolong-menolong agar nilai-nilai Al-Quran bisa menyatu dengan kehidupan nyata di bumi ini. Dari dua amanah tadi, Allah sudah menyiapkan balasan atau disebut juga al-jaza. Yang pertama, balasan yang baik, yaitu untuk orang-orang yang mengerjakan amanah Allah, yaitu surga. Yang kedua adalah balasan yang buruk, untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu neraka. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.